Oke, kembali lagi di channel Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa kita akan membahas pergerakan IHSG dan Big Bang seperti biasanya. Yang mana kalau kita lihat dari hari ini IHSG justru ditutup melemah sebesar 0,63%. Nah, kalau kita lihat dari hari ini ya, IHSG itu justru didistribusi oleh asing sebesar 701 miliar. Meski kita lihat harga data segini ya, ini belum berarti signifikan ya. Kalau misalnya udah di atas 1 triliun ya, itu baru berbahaya bagi IHSG. Kenapa? Karena yang udah data 1 triliun ke atas itu distribusinya itu di saat di bulan sebelum Juni lah. Misalnya dari April, Mei, Juni ya. Waktu orang lagi menanti the Fed itu untuk cut rate atau suku bunganya dipotong, tapi itu tidak di cut atau tidak dipotong ya. Terusnya kenapa asing itu pada narik uang dananya tuh di saham-saham di seluruh dunia. Jadi mereka lebih buy untuk dolar. Nah, tapi kalau hari ini 700 miliar ya, ini merupakan bisa dibilang fantastis ya. Ini ya, asing juga lumayan untung keluar nih di saat kondisi ISG lagi normal. Padahal kemarin kita udah lagi pesta pencoblosan ya. Nah, seharusnya itu berimpact baik lah. Cuman ya namanya market ya. Kalau kita lihat dari heat mapnya ini ya, sektor-sektor 16 saham ini majority ini pada merah semua nih. Nah, ini pun non cyclical cuman 0,07 tipis ya. Nah, di sektor kesehatan nih yang cukup naiknya signifikan sebesar 2,20%. Ya, berhubungan ini kali ini kita membahas sektor finance ya. Jadi kita akan membahas ya setelah ini. Nah ya, ini untuk finance. Dan kalau kita lihat dari indeks dunia seperti S&P 500 ya, ditutup melemah. Dow Jones juga ditutup melemah. Hang Seng Cina juga ditutup melemah. Dan hanya Nikkei Jepang, Prancis ya, Jerman, dan ini Inggris sedikit ditutup menguat. Berarti bursa Eropa ini pada hijau ya. Nah, Jepang ini yang saya suka nih. Suka kontrarian. Nah, di saat lain merah ada hijau, di saat lain yang hijau. Dan untuk merah pun jarang ya. Tapi sekalinya turun itu berbahaya nih di kayak Jepang nih karakternya. Oke, langsung saja kita ke datanya. Nah ya, kalau kita lihat dari LQ45 juga ditutup melemah 0,72% ya. Dan di GIA ini 1,5% ya. Ini penutupannya. Oke, ini untuk IHSG. Langsung aja kita ke saham yang pertama yaitu ada BBCA yang hari ini ditutup seimbang ya. 0%. Yang mana itu di pada hari sebelumnya itu minusnya 1,71%. Yang artinya sekarang mungkin ada kekuatan buyer dan sellernya ya imbang. Nah, kalau kita lihat dari sini foreign-nya ya asingnya itu malah distribusi lagi sebesar 137 juta lembar, yang artinya berarti ini retail sama asingnya itu pada kuat ya, antara membelinya dan menjualnya ya. Kalau kita lihat dari segi chartnya ini BBCA ya, ini seperti ini ya. Jadi ada candle spinning top ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, ini untuk BBCA. Ya seperti udah saya bilang ya dari kemarin-kemarin, teman-teman yang udah mantau saya dari harga BBCA itu masih di sini ya. Di November kemarin, di awal-awal November, saya udah bilang bahwa nanti ini di saat ini udah turun ya, ini BBCA akan di sini-sini aja sampai dia akan kembali nge-break ya, nge-break masuk ke area ini, area resistennya di 10.350. BBCA harus nge-break dulu nih ke resistennya dulu di ke sini ya, sebelum nanti dia akan membentuk new all time high. Saya rasa besok di bulan Desember BBCA akan kembali lagi masuk ke sini ya sampai di bulan Januari effect ya. Tapi untuk menuju all time high terbaru saya belum bisa yakin dengan harga yang udah jauh segini. Kalau masih di sini saya bisa yakin bahwa di Januari nanti BBCA akan menyentuh di sini. So, jadi untuk BBCA yang kemarin udah nyicil ya, mungkin average-nya masih di sini-sini aja. Ini seperti yang udah kita bikin sebelumnya di tanggal 15 ya. Nah, dari sinilah dari tanggal 14 teman-teman yang udah setia nonton pasti tahu bahwa saya bilang ini harga BBCA bahkan di sini-sini aja dulu sampai dia nanti kembali lagi naik ya.
Ya perkiraannya itu di bulan awal Desember nanti ya itu udah bisa kembali naik untuk di BBCA. Nah, saya juga udah nambahin nih di indikator EMA 200 ya. Kenapa EMA bukan EMA? Karena Exponential Moving Average ini lebih kuat datanya itu ya. Dia lebih sensitif daripada EMA yang simpelnya. Nah, ini juga nih kita lihat bahwa ya dari GMA pun ya ini berusaha dia ngebreak, dia bakalan di sini-sini aja dulu. Nah, biasanya kalau pola harga seperti itu ya, ini seperti ini kita lihat ya bahwa harganya di situ-situ aja ya, naik turun naik turun naik turun. Nanti ada saatnya itu dia bakalan mantul lagi naik ke atas. Ini contoh case-nya di bulan Juni kemarin 2024 nih. Dia selalu testing di MA 200-nya. Dan sekarang juga polanya itu sama. Dan semoga besok di Desember itu bisa masuk kembali ke 10.425 itu untuk BBCA. Langsung saja kita ke saham selanjutnya yaitu ada BBRI yang hari ini kembali ditutup melemah sebesar 1,59%. Dan kemarin juga melemah 1,56%. Sama ya, berarti 3% ya udah 2 hari ini. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, ya BBRI kembali distribusi besar ya 429 juta lembar. Padahal kita udah optimis Kak, bahwa ini 128 juta ini asing udah akumulasi. Ternyata asing masih distribusi saham BBRI. Yang artinya sampai 2 hari ini minus ya. Artinya itu retail tidak sanggup untuk mengangkat harga BBRI-nya ini sendiri ya. Dan asing pun ya juga masih distribusi ya. Saya rasa dia masih kesal dengan BBRI ya. Dan kenapa kesal ya? Teman-teman yang udah nonton video saya, yang udah dulu-dulu, yang setia nonton video saya udah tahu kenapa BBRI ini distribusi. Nah, kita lihat ya dari candle ya. Nah, jadi retail ya sama asing saya rasa ini memang kompak hari ini ngebuy. Mungkin ada retail yang ngebelik cuma nggak kuat sampai di sini ya. Nah, sampai di harga 4.390 akhirnya dibanting lagi sampai di harga close-nya itu nih di 4.330 ya. Kemarin saya udah bilang bahwa BBRI ya seharusnya mereka udah bisa harusnya nembus di sini 4.630 untuk kembali ke zona aman dia ya, ke zona safe dia agar dia bisa lagi bermain di pola yang di sini ya untuk menutupin area gap dia yang di sini. Cuman ya kita lihat bahwa ya dia hanya bisa ke sini ya di 4.500 harga yang udah kita bikin, dan setelah menyentuh itu dia kembali lagi turun. So untuk BBRI seperti itu ya, kita hanya bisa ngelihat dari segi teknikal ya teman-teman ya. Kenapa kita tidak bisa memprediksi dengan 100% akurat bahwa kembali lagi ini harga market yang ngatur ya. Ini seperti asing nih, ini ngejual sampai ratusan juta lembar tiap harinya. Dan kemarin nih waktu tuh di asing udah akumulasi ya, ternyata dia ngepring retail nih dia akumulasi. Kita lihat nih datanya. Ini di tanggal 22 kemarin. Nah, ini di tanggal 22. Ini asing full beli ya, retail kompak akhirnya naik. Dan setelah harganya itu naik ya menyentuh di area resisten yang udah kita bikin di 4.500. Ya dia ngeprank, dia langsung ngejual lebih banyak ya sebesar 568 juta lembar. Enggak seimbang ya teman-teman. Artinya ini kasihan retail. Nah, itulah karakteristik di BBRI. So kasihan ya untuk para retail. Jadi sesuai kenapa di BBRI ini dibilang saham pahlawan ya, pahlawan bursa yaitu di BBRI tadi. So itu untuk BBRI ya. Jadi ya teman-teman yang mau beli ya nggak apa-apa, ini average terus di harga bawah. Yang kemarin udah beli di atas mending average loh di harga bawah. Mumpung nanti mana tahu nanti BBRI bisa mantul lagi ke atas. Oke ya, itu untuk BBRI ya. So ya lebih bersabar ya untuk di BBRI. Kemarin saya udah banyak terima DM bahwa ya saya floating di BBRI bang, gini belas macam ya. Mau gimana ya teman-teman ya semuanya ya. Saya udah bilang bahwa sebelum nanti dia nembus area order block yang di sini ya 4.620 sampai 4.640 ya, hati-hati untuk di BBRI. Oke, itu untuk BBRI ya. Langsung saja kita ke saham selanjutnya yaitu ada BMRI yang hari ini ditutup tipis ya. Kuatnya itu sebesar 0,78%. Walaupun kemarin itu ditutup melemah, hari ini malah ditutup menguat tipis. Ya harapannya orang ya mungkin sekitar 1-2% is oke lah hari ini biar lebih imbang lah model candlenya itu. Nah, kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata hari ini distribusi. That's why kenapa ini ya ditutupnya itu tipis, tidak kuat. Seandainya asing akumulasi ya seperti kemarin ya di tanggal 25 ini ya 206 juta atau 100 juta deh.
ini pasti ditutup menguat sebesar ya 2% ya. Ini bisa untuk di BMRI 2% sampai 3% ya. Ini 3% saya ingat kemarin nih. Nah ya, kalau kita langsung dari chartnya, ini BMRI. Nah ini TBMRI ya, seperti yang udah kita bilang kemarin bahwa ya harganya sama seperti pola di BBCA tadi. Dia bakalan ranging, dia bakalan di situ-situ aja. Dan ini DMA 200-nya pun dia juga lagi tes ya. Ternyata ngetesnya itu belum berhasil untuk nge-break ya. Sehingga kita lihat bahwa ini candle ini ya menjadi resisten terbaru untuk di BMRI ya. Ini ya, candle ini di hari 25 sampai hari 26 ini sedang mencoba nge-break di area EMA 200 ya. Semoga ya BMRI kedepannya itu bisa nembus ya. Tapi saya rasa ini bakalan kesini dulu ya, menjelang Desember nanti ya. Sekarang kan masih tanggal 28 nih. Semoga di tanggal 1 atau sampai tanggal 5 nanti itu bisa minimal nge-break ya. Kesini dulu nih ya, ke 6.775. Seandainya nanti ada satu candle nih berhasil nge-break DMA 200, terus di hari kedua udah berhasil lagi lanjut ya tanpa ngetes lagi nih. Di candle ketiga juga nembus lagi nih, naik ke area order block di sini di 6.900, maka BMRI itu udah ada tanda reversal atau tanda rebound yang baik. Ya, itu untuk BMRI. Tapi dengan harga model yang kocokan gini ya, teman-teman ya, always saya bilang kalau mau average ya, karena ini saham Big Bang ya teman-teman ya. So itu untuk BMRI ya teman-teman ya. Nih, ini polanya ya, ini kayak ini di harga-harga dulu di tes dibawa turun naik turun ya sampai akhirnya dia ngebreak ya. Ini sama polanya kayak BBCA yang udah saya bilang tadi. Berbeda case-nya dengan BBRI ya, itu berbeda. Oke, itu untuk BMRI. Langsung saja kita ke saham selanjutnya, yaitu ada BBNI yang hari ini ditutup menguat ya 1,51%. Yang mana di hari sebelumnya itu ditutup melemah 0,80%. Namun BBNI hari ini justru ditutup menguat. Kalau kita lihat dari transaksi asing justru ini didistribusi. Ya kalau kita bisa lihat di BBNI ya mungkin antara retail sama asingnya ada yang ngebelik. Cuman ada kekuatan salah satu broker asing ini yang ngebuang barang dengan jumlah yang besar. Mungkin teman-teman yang udah kebiasa baca broker summary ya itu pasti tahu nih siapa pelakunya ya. Kadang mereka tektokan tuh lempar-lempar harga. Bagaimana cara membacanya ya itu nanti kita bikin tutorialnya di playlist kita yang baru ya, khusus bandarmologi. Nah, ini dicari chart BBNI ya. Seperti yang udah kita bilang kemarin ya, ini sama aja sebenarnya untuk BBCA ya, BMRI dan juga BBNI. Bakalan polanya masih di sini-sini aja. Tapi ya ini udah merupakan langkah yang bagus ya untuk BBNI. Ini kemarin kita udah review ini tembus ya. Dan sekarang lagi mencoba bertahan di harga 4.970 ya. Dan menjelang nanti ini bisa kembali lagi ke area di atas 5.189 ya, itu untuk BBNI ya. Dan sekaligus nanti dia ini menembus area EMA 200-nya, itu merupakan tanda yang baik ya, tanda yang sehat untuk BBNI ya. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan bahwa ini emiten Big Bang kenapa sih gini-gini terus gitu kan, turun naik turun terus naiknya lama. Ya wajar karena IHSG kita pun masih distribusi dalam fase downtrend, kecuali IHSG kita itu naik ya seperti ini ya. Tapi saham Big Bang kita turun terus, itu baru ada yang salah bagi Big Bang kita atau emiten kita itu tersendiri ya teman-teman ya. Tapi kalau memang IHSG-nya turun, Big Bang kita turun, saham-saham kita porto kita turun, trennya juga turun, itu merupakan sebuah kewajaran ya teman-teman. Artinya tanda saham-saham teman-teman itu koreksi wajar ya, koreksi yang menjadi momentum teman-teman untuk membeli. Oke, untuk ini untuk BBNI. Oke, selanjutnya kita ke saham ya terakhir ya, itu ada Brace-nya. Oke ya, tunggu, ini sebelum kita pindah ya. Ini karena ini spinning top ya, berarti ini bisa menjadi dua arah nih. Ini bisa turun kembali lagi ke 4.950 dan bisa kembali naik dulu ke 5.100 ya untuk di besok hari ya. Oke, itu untuk di BBNI. So, teman-teman untuk BBNI ya mau average ya gas gitu kan. Nah, namanya juga Big Bang. Oke, langsung aja kita ke sahamnya terakhir, yaitu ada
Breeze yang hari ini justru ditutup melemah 0,34% dan kemarin itu 1,01%. Udah mulai berkurang penutupan lemahnya ya. Dan kalau kita lihat dari asing, justru hari ini banyak distribusi sebesar 14 juta lembar. Kemarin 1%, asing distribusi 4 juta. Hari ini 0,34%, asing distribusi 14 juta. Ya udah fix, berarti ya kembali lagi retail yang ngebeli Breeze ya. Nah, oke, kita lihat langsung dari chartnya ini Breeze ya. Saya penasaran juga nih. Nah, ya Breeze ya kembali lagi seperti yang udah bikin ya, bahwa di saat kemarin Breeze itu ngebreak di tanggal 22, saya bilang ini sebenarnya Breeze ini ya, kemarin juga di sini ya. Ini Breeze sebenarnya susah langsung lanjut naik ke harga ke sini lah yang udah kita bikin dulu ya, di 3.350 maupun di 3.080 ya, karena dari modal candle ini ya doji ya, itu sebenarnya itu merupakan tanda area pembalikan. Dan juga ini sebenarnya bagus juga karena dari lowernya hari ini ya itu sedang menyentuh di resisten polanya ya, tidak masuk tapi dia bertahan di sini. Semoga ya, saya berpandangan bahwa besok ini akan ada dua arah ya teman-teman semuanya. Bisa jadi ini untuk Breeze ya, dia kembali lagi ke sini ya, ke 2850, atau dia bisa dulu nanti naik ke langsung ke 3080 yang menjadi area ya resisten yang udah kita bikin sebelumnya ya, itu untuk Breeze. Tapi saya rasa ya bahwa nanti di Breeze itu besok mungkin dibawa turun dulu ya, 3 ya, 1 2 3 ya. Mungkin yang ketiga ini lebih gede ya sampai ke sini. Nanti bahari selanjutnya itu baru kembali naik ya, menguat sampai ke 3080. Itu prediksi saya. Kenapa saya bilang 3? Ya biasanya memang 33 tuh, 33 hijau, 33 hijau aneh, 1 2 3 hijau ya kan. Nah, 1 2 3 hijau ya. Nah, ya itulah pola market tuh kebanyakan seperti itu nih, 1 2 3 hijau naik ya. Itu semoga Breeze besok hijau ya, teman-teman bisa prepare untuk nge-buy lagi di bawah. Nah, nanti beli lagi di atas. Oke ya. Nah, oh ya saya lupa ya kita membahas komposit malah dari datanya, tapi dari chartnya kita lupa tadi ya. Sorry ya teman-teman ya. Kita buka dulu ya komposit ya. Nah, ISG kita nih pergerakannya ya. Nah, hari ini justru ditutup melemah ya. Setelah di MA 200-nya itu dia gagal ngebreak ya teman-teman. Nah, padahal saya ya dan teman-teman pasti udah optimis bahwa ini komposit atau ISG kita itu bisa berhasil tembus di harga 7.377. Ternyata tidak berhasil tembus ya. Kalau kita turunkan ke trennya, kita turunkan dulu ke 4 hanya ya. Ini ya. Nah, ini untuk ISG ke depannya ya, kalau dari segi chartnya ini lebih tergantung sama market ya. Memprediksi dia naik atau turun ya kembali lagi bahwa kalau teman-teman yang udah paham makroekonomi ya, bahwa data-data dari Amerika itu dolarnya itu udah mulai membaik ya dari mereka, dan untuk pemotongan suku bunganya itu udah ditahan oleh si bank sentralnya Amerika tadi, The Fed. So that's why kenapa kemarin di saat ISG itu mencoba naik ya, seharusnya kalau kemarin BI ya, Bank Indonesia itu bisa memotong suku bunganya, terus dari The Fed juga bentar lagi juga memotong suku bunganya, misalnya dolar mereka memburuk ya, ini bisa kembali naik ya. Jadi Desember tuh benar-benar happy, dan nanti di Januari kita bisa menuju new all time high. Tetapi mau bagaimanapun ya, keadaan ekonomi dari luar itu bukan kita yang kontrol ya. Ya, itu satu dunia yang gerakin gitu kan. Dan keputusan semuanya itu berdasarkan ya di ya negara didaya itu di Amerika sendiri. So, ya kemarin kita udah bikin, dia kembali turun, dan semoga besok ISG itu mulai membaik. Ya, kalau chat seperti ini saya bilang bahwa ini sideways ya, sideways. Nggak bisa kita prediksi nih bahwa harga ini bakalan naik lagi, ini harga turun lagi, enggak. Ini bakalan sideways dulu sebelum nanti dia menuju lagi. Bisa jadi dia menyentuh dulu ke area sini yang udah kita bikin ya.
tanggal 2 Desember di 7184 nih, karena nih cantik ya. Kita udah bikin kemarin ya, ternyata ya sesuai dengan yang udah kita bikin nih, cantik nih banget nih. Nah, cantik banget ya. Saya nggak tahu nih kenapa bisa pas ya area curve ya. Ya, itu untuk ISG. So, jadi itulah pergerakan ISG ya, dan juga ke 5 saham Big Bang kita. Oke, teman-teman semuanya ya. So, ya terima kasih telah menonton video saya sampai selesai ya. Dan teman-teman jangan pernah panik ya, karena namanya saham ya, market itu wajar namanya naik dan turun. Nggak selalu mesti hijau, pasti ada merahnya, dan merah itu merupakan kesempatan beli. Tapi teman-teman harus ingat bahwa di saat merah ya, jangan kita beli sahamnya tuh ngasal ya. Karena bisa jadi itu merupakan saham-saham gorengan yang artinya itu menjadi area boncosnya kita, dan merupakan area likuiditasnya para bandar, atau tempat para bandar itu cabut malah teman-teman masuk ya. Kecuali kayak Big Bang tadi ya nggak masalah ya teman-teman ya, itu wajar. Oke, terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau Q&A, langsung saja ke kolom komentar video saya ini ya. Ya, di bawah video ini saya ini langsung saja komentar apapun itu. Dan misalnya ada request, langsung saja ya, seperti saya bilang ya, apapun itu. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan notifikasi bell lonceng teman-teman, agar saat saya upload ya di malam hari, teman-teman langsung bisa nonton. Jadi di pagi itu teman-teman udah bisa transaksi ya, udah bisa wait and see, atau bisa nunggu dulu entry untuk di area harga bawah. Nah ya, kembali lagi teman-teman ya, misalnya ada komentar, bang Big Bang terus bang, coba yang lain bang, emiten kesehatan kayak, atau yang lain kayak infrastruktur gitu kan. Nah, atau manufaktur, bebas sih bang gitu kan, asal jangan Big Bang, karena saya udah bosan yang Big Bang turun. Ya oke teman-teman, langsung aja di kolom komentar kita. Dan jangan lupa nanti teman-teman yang ingin belajar lebih banyak, kita ada grup Telegram gratis ya, dan juga beberapa media sosial saya lain yang selalu update data tiap harinya. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, salam gacor.